Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odozer dimanapun berada, insya Allah siang hari ini kami dari DPA Odoz Subang Chapter Pantura akan menggelar ngebaso online, dan acara ini akan dipandu oleh Ketua Chapter Pantura Ustadz Ian Daryanto. Kepada Ustadz Ian Daryanto kami persilakan. Cek 1 2 3. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama biar lebih berkah acara ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Alhamdulillah kita semua siang hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah suasana yang sangat luar biasa ini, ya. Alhamdulillah kita semua masih digetarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa istiqomah berada di linknya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sahabat Odozer rahimakumullah, kita semua dari DPA Odozer Subang Chapter Pantura khususnya insyaallah jahit muda juga insyaallah akan mengadakan kajian online, ngabaso online. Agar lebih berkah acara ini, marilah kita sama-sama buka acara ngabaso online ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, biar lebih berkah acara ini, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran. Insyaallah akan dibacakan oleh Kang Bagja. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran kepada Kang Bagja Ramadan yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah
Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan dan kita yang mendengarkannya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti spesial nanti di akhir yaumil jaza kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Al-Hajar dimanapun teman-teman berada, yang pasti semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja memasuki acara inti kita, yaitu kajian online Ngabasok online Al-Hajar Subang Chapter Pantura. Insya Allah siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari seseorang yang sangat luar biasa sekali. Beliau salah satu aktivis dakwah di Subang, wilayah Pantura, dan juga beliau berkiprah di dunia kesehatan. Nanti bisa ta'aruf langsung sama beliau ya, kepada Bapak DP Firdaus. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun dengan cara online. Mungkin beberapa bulan terakhir ini kita sangat sering sekali dan tidak asing dengan kajian-kajian, terutama melalui online atau dalam jaringan, disingkat dari. Mudah-mudahan walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus menjadi dai-dai penyeru kebaikan dalam situasi yang sekarang ini yang serba terbatas. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas irodahnya kita masih bisa diberi kesehatan, bisa bertemu baik langsung maupun tidak dalam acara ngabasok ngaji bareng sahabat Al-Hajar Chapter Pantura. Alhamdulillah. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dihapus sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan syariat-syariatnya. Yang ketiga, saya ucapkan selamat bergabung pada sahabat-sahabat Al-Hajar sekalian dalam acara ngabasok ini pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan pada siang hari ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama kondisi kekinian, karena tidak bisa dipungkiri situasi sekarang berbeda dengan situasi beberapa bulan sebelumnya, Ustaz. Kita di Subang ini alhamdulillah masih zona hijau, tapi saudara-saudara kita yang ada di belahan daerah lain mungkin sudah ada yang zona merah lagi. Berita terakhir besok tanggal 14 September di Jakarta pun akan PSBB lagi. Artinya kondisi sekarang masih rawan dengan adanya musibah secara global, pandemi secara global yang menyerang belahan dunia semuanya melalui makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang tidak terlihat berupa virus. Kita yang sebagai manusia yang ada wujudnya, fisiknya yang paling sempurna, tidak bisa berkutik apa-apa.
dengan adanya makhluk yang tidak terlihat berupa virus. Itu maha besarnya Allah yang menciptakan makhluk walaupun kecil tapi bisa merubah tatanan dunia sekarang dalam waktu singkat. Oleh karena itu hari ini mudah-mudahan ikhtiar kita dengan sahabat-sahabat Odoj untuk sedikit mengetahui bagaimana sih virus corona ini menyerang apa, terus bagaimana cara mencegahnya, pengobatannya, sampai dengan sistem imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Dan jangan lupa selalu terus berusaha untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini pasti akan berlalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar dan bersabar. Itu sebagai pembuka, Ustaz. Mungkin selanjutnya saya kembalikan dulu pada MC untuk acara seperti apa-apanya. Ya. Subhanallah, terima kasih. Itu adalah mungkin pembukaan awal ya. Mungkin selanjutnya dari kita yang masyarakat biasa gitu, masyarakat awam, tentang dunia kesehatan gitu, dunia kesehatan. Itu kadangkala kita sedikit dibikin pusing lah gitu ya, menghadapi fenomena sekarang ini. Yang pasti tentunya kita juga percaya dengan pemerintahan dan dunia kesehatan ya di Indonesia khususnya, bagaimana caranya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita menghadapi virus tersebut gitu. Mungkin bisa dipaparkan bagaimana caranya agar bukan hanya dari kalangan atas, maksudnya dari kalangan bawah yang tidak mengerti tentang kesehatan pun bisa paham bagaimana caranya mengantisipasi penyebaran virus tersebut gitu. Jadi intinya bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita atau kesehatan kita dari serangan-serangan penyakit tersebut, khususnya COVID-19 tersebut. Mungkin bisa dipaparkan Pak Devi Firdaus. Terima kasih pada Ustaz Dian yang memandu acara ini. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi sebagai pembuka, supaya tidak lupa, tema kita kan hari ini kuatkan imun, tingkatkan iman. Jadi Ana mungkin karena terbiasa membagi-bagi, jadi supaya ada semacam kurikulum. Jadi ini bagi beberapa bagian dulu ya. Kita dari judulnya aja, temanya dulu kita bagi dua. Yang pertama, kita harus paham dulu terhadap imun itu apa, pengertian imun, terus klasifikasi imun. Kadang-kadang kita suka mengucapkan imunitas, apa sih imun itu gitu. Dengan gampang kita bilang imun teh makhluk apa gitu. Apakah nama orang atau nama benda atau nama apa imun itu? Itu yang pertama, tentang pengertian imun. Yang kedua nanti insya Allah akan kita bahas bersama-sama tentang klasifikasinya, penggolongan imun itu seperti apa. Terus yang ketiga, fungsinya, fungsi imun itu apa. Dan yang keempat, cara meningkatkan imun tadi. Dari temanya yang pertama meningkatkan imun, yang kedua menguatkan iman. Kita sebagai umat Islam sudah terbiasa mengucapkan kata iman. Apa sih iman itu? Jangan sampai kita juga sama aja dengan iman tadi, tidak paham apa arti itu iman, bagaimana cara meningkatkan iman, karena kan iman itu kadang naik, kadang turun ya. Jadi mungkin buat satu tema ini menjadi akan pembahasan yang sangat menarik. Marilah kita masuk ke yang pertama, bahasan yang pertama tentang imun.
Di dalam imun itu akan menemukan beberapa istilah kedokteran, istilah kesehatan yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat awam. Ada tiga istilah dalam imun. Yang pertama imun, yang kedua imunitas, yang ketiga sistem imun. Itu merupakan hal yang berbeda. Kata dasarnya sama imun. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, imun ini artinya kebal terhadap suatu penyakit. Imun ini. Sedangkan imunitas adalah kekebalan atau kondisi, ini menurut kamus besar bahasa Indonesia, keadaan tumbuhan inang yang bebas dari serangan dan kerusakan yang disebabkan oleh penyakit atau parasit. Awalnya imunitas ini khusus untuk tumbuhan, istilah imunitas ini, tetapi diadop ke dunia kesehatan manusia, bisa menjadi dipakai untuk kesehatan manusia juga. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti imun adalah kekebalan itu sendiri. Jadi kekebalan artinya kata sifat ya. Kebal itu sifat. Dia tidak dapat ditembus. Kebal berarti kan kata sifat imun ini. Kalau imunitas berarti kata kerja, keadaan seseorang atau tumbuhan, mungkin di kamusnya diterangkan seperti itu, yang bebas dari serangan penyakit atau parasit. Jadi perbedaan antara kata sifat dan kata kerja. Sedangkan ada istilah yang ketiga, sistem imun. Nah, sistem imun ini. Jadi mungkin insya Allah akan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh semua orang. Sistem imun atau kekebalan tubuh adalah sebuah sistem perlindungan diri secara biologis yang terdapat di dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk menangkal radikal bebas atau penyakit yang akan bisa menyebabkan penyakit di tubuh manusia. Jadi kalau sistem ini merupakan sebuah rangkaian dari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa memberikan kekebalan terhadap serangan-serangan penyakit yang baik yang sudah ada dalam tubuh maupun yang masih ada di luar. Jadi tadi mungkin kalau ada penjelasannya belum cepat minta diingatkan. Jadi ada 3 istilah yang dapat kita pahami. Yang pertama imun, yang kedua imunitas, yang ketiga sistem imun. Ini sangat berkaitan. Perbedaannya hanya dari dia kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Seperti itu. Mungkin ke depan pada hari ini kita akan bahas tentang sistem imun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada kita sebagai manusia. Itu ada 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Potensi pertama yaitu jasad, fisik. Fisik tubuh manusia ini merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dari segi fisik. Kaki 2, tangan 2, hidung 1 dengan lubang 2 dan arahnya ke bawah. Coba bayangkan kalau hidung arahnya ke atas gitu. Kalau hujan seperti apa? Bisa dibayangkan. Telinga 2 samping kanan dan kiri, mata 2 di depan, tidak di samping seperti ayam. Kan di samping matanya. Itu coba kita bayangkan. Jadi dari potensi fisik kita diberikan oleh Allah fisik yang sempurna. Sempurna dalam arti menurut Allah ya, bukan menurut kita. Kan kalau menurut manusia sempurna itu kan relatif. Mungkin kalau kita menganggap orang yang berkebutuhan khusus itu tidak sempurna, itu anggapan kita.
Tapi menurut Allah itu yang paling sempurna. Dengan keterbatasan fisik tersebut, mungkin misalkan yang tidak bisa melihat, Allah jaga matanya supaya tidak melihat hal-hal yang di luar maksiat, misalkan seperti itu. Misalkan yang tidak bisa mendengar, Allah tutup, Allah jaga telinganya supaya tidak bisa mendengar hal-hal yang bisa merugikan dia nanti di akhir. Karena saking sayangnya Allah pada manusia tersebut. Jadi dari segi fisik itu Allah ciptakan manusia itu makhluk yang paling sempurna menurut Allah, bukan menurut manusia, karena sempurna menurut manusia relatif. Itu potensi yang pertama, berupa fisik. Potensi yang kedua berupa ruh. Coba bayangkan, ada fisik gak ada ruh. Zombie, vampir itu kan ada fisiknya tapi gak ada ruhnya. Hantu dan sebagainya. Itu potensi yang kedua. Dan yang ketiga, potensi yang Allah berikan pada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu potensi akal. Akal ini yang paling membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan akal ini kita mendapatkan tugas, mendapatkan amanah untuk menjadi pemimpin di dunia ini, menjadi khalifah di dunia ini. Karena tugas manusia di muka bumi ini hanya dua. Yang pertama untuk beribadah pada Allah, yang kedua untuk menjadi khalifah. Kepanjangan tangan Allah untuk menciptakan atau mengatur dunia ini. Dunia ini dan seluruh isinya Allah ciptakan untuk manusia, tidak untuk makhluk lain. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan amanah yang Allah berikan. Yang pertama sebagai abid, tugasnya ibadah, dan yang kedua sebagai khalifah, tugasnya mengatur bumi ini dan isinya untuk kemaslahatan manusia semua. Allah menciptakan fisik yang sempurna kepada manusia, kepada kita. Allah pun menciptakan sistem kekebalan tubuh yang sangat sempurna. Sebenarnya di dalam tubuh kita sudah ada sistem kekebalan tubuh tersendiri. Mungkin agak-agak sedikit jorok ya, jorok mungkin yang terbiasa, yang positif ya. Ini rambut di dalam hidung. Kan kalau kita membayangkan rambut di dalam itu kan cek orang Sunda mah gileuh kan, nyorok gileuh, jijik gitu. Tapi fungsinya apa sih? Rambut di dalam hidung itu salah satu organ tubuh yang Allah ciptakan sebagai sistem kekebalan tubuh. Gunanya untuk menyaring udara yang masuk lewat hidung supaya tersaring, tidak ada kotoran-kotoran, tidak ada partikel-partikel yang dapat mengganggu pernapasan kita. Kalau ada yang mengganggu, efek selanjutnya adalah bersin. Hal yang sepele itu teh. Bersin itu pun merupakan sebuah sistem tubuh kita merespon terhadap serangan yang dari luar. Mungkin ada kuman yang masuk, dibersihkan, melalui bersin, keluar lagi. Itu baru dari rambut di dalam hidung. Belum telinga, belum mata. Subhanallah. Jadi tubuh ini sebenarnya sudah kebal. Allah telah menciptakan sistem kekebalan tubuh ini sudah sempurna. Tetapi kita sebagai manusia seringkali tidak menyadari, seringkali tidak bersyukur terhadap anugerah yang Allah berikan terhadap tubuh kita. Batuk pun itu merupakan refleks supaya bisa mengeluarkan dahak dari dalam tenggorokan. Batuk, bersin tadi. Keringat pun itu merupakan salah satu ekspresi atau pengeluaran
zat-zat yang sudah tidak terpakai oleh tubuh kita, yang larut ke dalam air dikeluarkan melalui ini air kencing, air seni. Itu kalau bayangkan sebenarnya kalau tidak buat air kecil 1 hari saja, bayangkan. Dan kentut pun itu merupakan sebuah anugerah. Bahkan yang sudah dioperasi itu nunggu kentut dulu baru bisa keluar dari ruang operasi. Mahal kentut itu. Ternyata dunia kesehatan sungguh luar biasa. Dan Allah memberikan semuanya itu gratis. Cuma bayangkan kalau kita memasang, mungkin para akhwat yang suka berdandan, kalau ingin bulu matanya nanti kan suka ada bulu mata yang disambungkan ya, yang itu coba bayangkan kalau untuk menumbuhkan bulu di dalam hidung itu membutuhkan biaya berapa, kan? Jadi masya Allah, Allah telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa terhadap tubuh kita ini. Itu yang Allah berikan kepada kita. Apabila sistem imun ini, sistem kekebalan tubuh ini bekerja dengan baik, insya Allah maka seseorang tersebut kita akan terhindar dari serangan baik bakteri, virus maupun kanker. Ya kan, penyebab kanker kan radikal bebas. Ada zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh yang tidak bisa dicerna oleh tubuh menjadi benda asing, akhirnya menempel di jaringan-jaringan yang lain. Lama-lama akan terus menempel membesar. Seperti itu. Itu mengapa kita harus meningkatkan kekebalan tubuh kita, menjaga kekebalan tubuh kita. Kalau sistem kekebalan tubuh ini otomatis kita akan terserang berbagai jenis penyakit. Salah satunya bisa disebabkan oleh bakteri ataupun virus yang sekarang merebak di mana-mana, virus corona. Yang pertama pengertian imunitas dan sistem imun. Yang kedua fungsi sistem imun. Di dalam buku saya temukan ada beberapa fungsi dari sistem imun ini. Mungkin banyak sekali literatur yang saya baca, beberapa saya merangkum yang paling penting untuk sistem kekebalan tubuh ini. Ada 3 fungsinya. Yang pertama sebagai pertahanan tubuh. Jadi kan ibaratkan tubuh ini sebuah bangunan. Sistem imun ini merupakan bentengnya dari serangan musuh. Musuhnya bisa berupa bakteri, bisa berupa virus atau yang lainnya. Jadi sistem imun ini, sistem kekebalan ini berupa benteng. Jadi sistem kekebalan tubuh ini bisa menjadi sistem pertahanan supaya tidak terserang penyakit yang dari luar. Yang kedua merupakan bisa menjaga keseimbangan homeostatis. Homeostatis ini merupakan keseimbangan di dalam tubuh yang berinteraksi dengan seluruh sistem. Jadi di tubuh ini kan, di dalam tubuh yang mungkin kalau kelihatannya kan satu, tapi di dalam tubuh ini kan banyak sekali organ-organ yang ada. Jantung, paru-paru, lambung, usus. Usus aja kan ada namanya usus 12 jari. Itu kalau dipanjangkan berapa? Kalau ditarik itu ususnya, misalkan mungkin kemarin pas kurban pernah membersihkan usus domba atau sapi, tidak? Itu kali tarik berapa meter kira-kira? Itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya.
keseimbangan di dalam organ-organ tubuh itu ada sebuah keseimbangan terhadap fungsi-fungsi mereka, mengatur fungsi mereka. Keseimbangan itu disebut homeostatis. Jadi, menjaga keseimbangan fungsi-fungsi organ di dalam tubuh, di sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, fungsi kekebalan tubuh yaitu memperbaiki jaringan. Jaringan kita kan setiap hari, setiap detik terus bekerja. Jaringan itu apa sih gitu ya? Mungkin jaringan ini merupakan sebuah sel atau sebuah alat yang ada di dalam tubuh kita yang menyusun kita. Ada sel, ada jaring, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Jadi yang jaringan ini yang terkecil. Oke, kita lanjut. Kekebalan tubuh ini bisa memperbaiki jaringan-jaringan. Itu kan. Cek. Mungkin kalau sahabat Ondoj di rumah atau dimanapun Anda berada, apabila ada kekurangan baik sound, mangga di komentar di bawah ini ya. Mungkin ini kali pertama saya melakukan kajian online. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila suara sudah cukup terdengar suara, silakan di komen. Kedengaran bagus, oke. Dilanjut, bisa? Oke. Kita lanjut ke mekanisme. Mekanisme kekebalan tubuh. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tubuh ini kalau diibaratkan itu sebagai bangunan, dan kekebalan tubuh ini merupakan benteng dari bangunan tersebut. Kalau benteng tersebut rapuh, otomatis banyak musuh yang akan menyerang atau gangguan-gangguan dari luar yang akan menyerang ke dalam bangunan tersebut. Dan kalau sudah diserang, bentengnya itu lemah, ya suatu saat bisa saja mungkin bangunan tersebut pintunya hilang, diambil maling misalkan, karena tidak ada bentengnya, tidak ada pagarnya, tidak ada pembatasnya, tidak yang bisa menjaganya. Mungkin jendelanya yang hilang, atau mungkin di dalamnya barang-barang berharga di dalam rumah bisa saja hilang. Jadi kekebalan tubuh ini bisa menjadi benteng. Penyakit itu bisa terhalangi, tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi imun, pembagian imun berdasarkan cara kerjanya. Imun ini atau kekebalan tubuh ini ada dua. Yang pertama spesifik dan non spesifik. Spesifik atau artinya umum itu kekebalan tubuh yang berlaku untuk semua jenis penyakit, semua jenis gangguan. Misalkan lubang rambut hidung, itu semua jenis penyakit yang bisa melewati hidung bisa terdeteksi oleh sistem tersebut. Yang umum. Ada juga yang spesifik, yang non spesifik, yang umum berarti ya. Yang spesifik yang khusus terhadap penyakit tersebut. Contohnya mungkin dulu pernah divaksin tidak? Saya waktu kecil ya. Dan sekarang mungkin anak-anak
yang juga kan pernah divaksin ya di sekolah gitu. Nah itu untuk menjaga vaksin tersebut kan merupakan virus yang dilemahkan. Itu vaksin itu virus, tapi dilemahkan supaya di dalam tubuh ini membentuk kekebalan tubuh sendiri. Di dalam tubuh ini membentuk kekebalan sendiri. Apabila ada virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah ada antibodinya, sudah ada kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Kan ada imunisasi yang sekarang mungkin 2 bulan terakhir ini dilakukan di puskesmas di Kabupaten Subang. Itu ada imunisasi campak itu untuk kelas 1 SD, mungkin 2 bulan terakhir ini mau dipemanukan, tinggal beberapa SD lagi yang akan dicampak. Kalau di kecamatan lain ada yang sudah, ada yang mungkin ada yang belum, karena kan sekarang mulai dari Februari sekolah kan diliburkan ya, belajar di rumah melalui online jaringan. Biasanya di bulan Agustus puskesmas itu melaksanakan imunisasi, tetapi karena kondisi sekarang tidak memungkinkan, baru terlaksana di bulan September, dan itu pun hanya kelas 1 saja yang diundang ke sekolah. Kelas lainnya masih berjalan online. Misalkan imunisasi campak, kita disuntikan di sebelah kiri kanan ya, kiri kalau tidak salah, sebelah kiri. Di imunisasi campak itu vaksin campak, artinya virus campak yang sudah dilemahkan, kekuatannya, tidak bisa menimbulkan sakit, tidak bisa menimbulkan campak. Manfaatnya atau tujuannya untuk membentuk antibodi di dalam tubuh ini, karena kan tadi yang sudah dijelaskan, tubuh ini sebenarnya sudah lengkap, tinggal dipancing saja, tinggal dirangsang saja supaya kekebalan tubuhnya naik, ada kekebalan tubuhnya. Nah, untuk campak ini tinggal dipancing, dirangsang dengan memasukkan virus campak masuk dalam tubuh. Efeknya paling juga panas sih, panas, dan jangan khawatir panas 1-2 hari, tinggal dikasih obat penurun panas saja, tetapi jangan dikasih antibiotik, karena kalau dikasih antibiotik itu imunisasi yang mati vaksinnya yang tadi disuntikan tadi. Jadi hanya penurun panas saja, bisa paracetamol misalkan. Setelah disuntikan vaksin tersebut, di dalam tubuh kita akan membentuk sebuah sistem kekebalan tubuh supaya apabila ada virus campak lain yang masuk setelah disuntik, itu bisa terbunuh, bisa terdeteksi oleh antibodinya. Kalau sudah terdeteksi, maka akan dilawan oleh antibodi yang tadi sudah dibentuk dengan menyuntikkan vaksin campak. Seperti itu. Itu yang spesifik, artinya hanya kekebalan tubuh hanya berlaku untuk penyakit-penyakit tertentu. Tetapi ada juga sistem kekebalan tubuh yang berlaku umum, non spesifik. Contohnya tadi bersin, itu merupakan kekebalan tubuh juga. Batuk itu merupakan kekebalan tubuh juga. Itu berdasarkan cara kerjanya. Kekebalan tubuh ini dibagi menjadi 2 tadi, kekebalan tubuh spesifik dan non spesifik. Sekarang apabila sistem imun ini tidak bekerja dengan baik, apa yang terjadi? Ternyata bisa menyebabkan kelainan-kelainan fungsi dalam tubuh. Apabila sistem imun ini tidak bekerja dengan baik, apa saja yang bisa muncul apabila sistem kekebalan tubuh tidak berjalan dengan baik? Yang pertama bisa alergi. Alergi itu banyak yang muncul, bisa ruam-ruam, kulitnya merah-merah,
bentol-bentol ataupun bisa menyerang ke pernapasan. Asma, sesak napas itu merupakan salah satu bentuk alergi asma itu. Pemicunya kan kalau yang punya penyakit asma, pemicunya biasanya debu atau udara dingin. Pemicu asma biasanya akan menyerang ke pernapasan. Gitu. Apabila sistem kekebalan tubuhnya tidak berjalan dengan baik, maka bisa menyebabkan alergi ataupun bisa menyebabkan penyakit lainnya. Cukup? Masih ada waktu? 8 menit lagi. Dari sesi pertanyaan enggak ada. Oke. Kita lanjut dulu ya. Mungkin 8 menit ini kita optimalkan di sistem imun ini. Ya sedikit untuk pembahasan corona ya. Apabila sistem kekebalan tubuh ini tidak bekerja dengan baik, maka bisa terjadi hal-hal yang mungkin sakit ya, bisa sakit. Yang pertama bisa alergi ataupun bisa terserap penyakit lainnya. Salah satu penyakit yang menyerang kekebalan tubuh AIDS. AIDS ini singkatan dari autoimmune deficiency syndrome. Disebabkan oleh virus. Virusnya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi si virus ini menyerang kekebalan tubuh kita. Dan di Pantura ini sungguh luar biasa. Pengidap atau ODA, istilahnya ODA, orang dengan HIV AIDS. Ada ini sungguh luar biasa di Pantura. Seperti gunung es yang nampak itu sedikit, tapi kalau ditelusuri sangat banyak sekali. Dan penyakit ini tidak pandang bulu, perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak pun ada yang sudah terkena. Kenapa anak terkena? Mungkin dari bapak ibunya sudah hamil, mereka anak yang mempunyai virus HIV. Ngeri sekali di Pantura ini. Selaku anak praktisi kesehatan puskesmas yang setiap hari melayani mereka, yang kita lawan adalah penyakitnya ya, jangan orangnya. Orangnya tidak akan menularkan kalau HIV ini penularannya kan kontak langsung, bisa lewat berhubungan intim atau melewati jarum suntik. Kalau lewat pernapasan dan udara itu tidak. Jadi jangan khawatir terhadap orang-orang ODA, orang dengan HIV AIDS itu aman kalau tidak kontak langsung. Ayo jangan coba jajan di mana-mana mungkin ya. Cukup di rumah saja. Itu kelainan-kelainan yang dapat ditimbulkan atau penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan. Yang sekarang yang paling terbaru adalah virus corona. Virus corona ini sebenarnya udah lama coronavirus ini, tetapi karena sekarang mungkin karena perkembangan zaman dan teknologi, terutama teknologi informasi, cepat penyebarannya, informasinya. Padahal kalau dilihat dari namanya, virus COVID ini nama aslinya ya itu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARS-CoV-2. Pernah mendengar istilah SARS? Beberapa tahun yang lalu pun ada kan penyakit SARS gitu, tapi tidak seheboh ini. Flu burung itu virus sama, tapi tidak seheboh ini, seheboh corona COVID-19 ini. Kenapa? Karena sekarang
teknologi informasi dengan mudah dan cepatnya, tidak pandang lokasi. Biasa di kota, di belahan dunia manapun bisa langsung tahu. Makanya langsung booming, blow up media semuanya tentang coronavirus. Di Indonesia 2 hari yang lalu, 11 September 2020, saya dapat datanya, itu yang sudah terkonfirmasi positif, artinya sudah dicek melalui swab ya, itu berjumlah 207.203 orang. 2 hari yang lalu datanya, tanggal 11 September 2020. Dengan jumlah kematian 8.456 orang. 8.000, berarti 4%, 94% kematiannya. Mungkin di negara lain masih bisa ditekan hanya 2%, tapi di Indonesia karena mungkin luas. Indonesia ini negara luas dan mobilisasi masyarakat menurutnya luar biasa. Hari ini ada di Manukan, besok sore pun entah ada di mana, ada di Jakarta kan. Jadi penyebarannya sangat cepat sekali. Tingkat kematiannya 4,1% dan ini tidak memandang usia. Tetapi yang sangat rentan adalah usia di atas 60 tahun. Kenapa di atas 60 tahun? Karena tadi kekebalan tubuhnya. Mungkin pas kita lahir, kekebalan tubuh kita kan belum sempurna. Masih banyak organ-organ yang belum bekerja dengan baik. Setelah dewasa bekerja dengan baik, optimal. Dan kalau sudah tua di atas 60 tahun itu akan menurun kembali. Maka banyak kasus-kasus kematian itu terhadap pasien yang di atas 60 tahun. Itu karena kekebalan tubuhnya berkurang. Dan biasanya ada penyakit penyerta. Biasanya penyakit yang menyebabkan kematian itu bukan hanya coronavirus, tapi ada penyakit lainnya yang memicu kematian tadi. Mohon maaf, kematian bukan dipicu oleh penyakit ya sebenarnya. Kematian itu sudah ditentukan oleh Allah pada saat kita ditiupkan ruh ada 4 bulan. Sebenarnya sih bukan karena penyakitnya, karena emang sudah kontraknya sudah habis. Tapi mungkin jalannya lewat penyakit. Jadi kalau dikembalikan lagi ke keyakinan agama kita kan seperti itu. Jadi mati bukan karena penyakit, tapi karena emang jatah kontraknya ditentukan oleh Allah pada hari itu. Karena kan kematian tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipundurkan. Bahkan 1 detik pun itu tidak bisa. Sudah pasti. Dan itu sudah ditentukan pada saat Allah meniupkan ruh pada janin kita dulu berusia 4 bulan. Apa yang ditentukan? Rezeki, umur, jodoh, dan segalanya. Yang satu lagi sebagai penutup di sesi pertama, apa sih yang bisa meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita? Ada 4 hal yang paling utama. Yang pertama, istirahat cukup. Mungkin tidur, kalau di dunia kesehatan tidur orang dewasa itu sekitar 6-8 jam ya. Tapi kita kembalikan lagi ke ajaran agama kita, apakah harus sebanyak itu? Rasul tidur aja tidak sebanyak itu. Tapi dalam dunia kesehatan dianjurkan 6-8 jam. Malahan untuk ajaran Rasul, jauhkanlah lambung dari tempat tidurmu. Artinya kalau malam jangan terlalu banyak tidur, banyaklah bermunajat pada Allah SWT. Yang pertama, istirahat cukup ini relatif ya. Kebiasaan orang berbeda-beda. Ada yang cukup 6 jam, ada yang cukup dengan 2 jam. Itu tergantung kebiasaan masing-masing. Yang penting istirahatnya cukup. Yang kedua, olahraga teratur.
Teraturnya gimana? Jangan seminggu sekali, minimal setiap hari 30 menit kita berolahraga. Olahraganya bebas, bisa lari, jogging, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisa berjemur di bawah sinar matahari. Nah, ini sungguh anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama kita di Indonesia yang daerah tropis. Mataharinya cerah, banyak, cuma 2 musim kan, sebenarnya musim panas. Jadi sinar matahari ini bisa membunuh bakteri secara langsung. Makanya kemarin kan booming jam 9 sampai jam 10 berjemur semuanya. Jadi, semua instansi pemerintah berjemur semuanya untuk menangkal virus tadi. Dan yang keempat, mengkonsumsi buah dan sayuran. Buah dan sayuran. Artinya keempat ini bisa dirangkum menjadi sebuah perilaku. Di dunia kesehatan, perilaku ini disebut perilaku hidup bersih dan sehat. Disingkat PHBS. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Kreatif ya. Iya. Terima kasih. Dikembalikan kepada MC. Iya. Sangat luar biasa sekali sebenarnya pemaparan dari Bapak Devi Firdaus tentang sekelumit, kalau saya perhatikan sedikit mungkin wawasan baru ya bagi saya. Jadi subhanallah gitu, pelajaran-pelajaran baru tentang dunia kesehatan yang awalnya saya nggak tahu gitu. Ya tahu ternyata dari tubuh kita saja itu sebetulnya sudah bisa kalau dimaksimalkan ikhtiarnya bisa menangkal virus-virus ya penyebaran di luaran sana. Tapi ya itu kuncinya mungkin kita nggak tahu gitu. Bahkan bukan hanya kuncinya, kita juga nggak tahu bahwa diri kita juga bisa menjadi sebuah obat atau sebuah penangkal tadi. Yaitu jadi tugas kita semua ya untuk menyebarkan informasi yang luar biasa ini, bahwa kekebalan tubuh kita juga bisa dioptimalkan dalam menjaga salah satunya tadi pola makan atau hidup sehat ya, cara istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat, itu bisa menjadi sebuah kekebalan. Nah ini ada pertanyaan dari sahabat Roger. Bismillah, Ustadz Punten, bagaimana cara meningkatkan iman kita saat keadaan seperti ini? Mungkin saat keadaan COVID ini ya, dimana dibatasi dalam menggelar pertemuan atau kajian lainnya. Jadi suasana yang ya katakanlah suasana pandemi seperti ini, otomatis bukan hanya semua, maksudnya bagaimana cara meningkatkan keimanan kita sementara kita dibatasi untuk hadir di majelis-majelis ilmu gitu kan. Sekarang ada himbauan atau mungkin dari pemerintah itu dilarang berkerumun gitu, sementara kajian-kajian Islam itu terutama di Wadus ya, itu kan ketika kita menggelar di masjid atau di mana gitu yang berkerumun, sementara kan ada peraturan atau himbauan dari pemerintah yang intinya dibatasi gitu. Itu bagaimana cara kita juga bisa meningkatkan keimanan kita di tengah pandemi seperti ini? Mungkin bisa sedikit dipaparkan, Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya dari sahabat Anda di rumah di luar sana. Sebenarnya untuk meningkatkan iman belum dibahas ya, baru imun saja. Dan ternyata alhamdulillah tidak terasa, ternyata waktunya sangat cepat. Saya bayangkan waktunya luas gitu. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Kita sedikit membahas tentang pertanyaan tadi dari sahabat Dodge. Iman. Arti iman itu apa sih sebelum kita membahas cara meningkatkan iman? Arti iman itu apa sih? Mungkin yang sudah iman kan sudah diajarkan sebenarnya, kita dari SD pun kita sudah diajarkan
bahwa iman itu berdasarkan istilah, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu dari SD juga sudah kita bahas ya, sebenarnya belajar itu. Tapi apakah hanya sebatas itu iman? Ternyata kalau dilihat dari katanya saja, itu kan secara istilah ya, yang kita pelajari secara istilah. Dari katanya iman ini berasal dari kata al-amnu, artinya aman. Al-amnu ini sudah diserap, artinya bahasa Arab al-amnu artinya aman, dan diserap ke bahasa Indonesia aman, tenang. Al-amnu artinya apabila kita sudah mengucapkan iman, itu harusnya sudah bisa membuat ketenangan terhadap diri kita, pada diri kita. Adanya ketenangan kalau sudah iman. Dan ketenangan ini itu menjadi modal dasar kekebalan tubuh. Ketenangan ini merupakan modal dasar kekebalan tubuh kita. Kenapa? Karena kalau hati kita sudah tenang, otomatis kita tenang, tidak akan kemana-mana, nggak akan mudah terpengaruhi, terprovokasi oleh informasi tentang coronavirus yang salah. Katanya sih bisa meninggalkan berapa jam di logam, itu ternyata salah. Virus ini makhluk yang sangat lemah. Dengan sabun cuci tangan, dengan sabun mandi, dengan sampo, itu hancur virus ini. Makanya kan kemarin saya merasa kewalahan untuk menyiapkan bahan-bahan sebagai bahan pencuci tangan di puskesmas. Semua merek sabun habis, semua pemutih habis, untuk penyemprotan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu di supermarket semuanya habis, merek-merek tertentu. Kenapa? Karena di kemasan merek itu ada bisa memusnahkan virus corona. Ada satu merek sabun mandi yang gambar ini ada memusnahkan virus itu, habis semuanya. Artinya kalau ketenangan hati kita tenang, bisa menyaring informasi, tidak akan terprovokasi oleh informasi yang kurang tepat. Virus corona bisa hancur dengan sabun apapun. Karena virus ini kan terbuat dari lipo itu lemak. Lemak ini akan larut dalam sabun, baik sabun apapun. Makanya pemerintah menganjurkan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Itu bisa mengurangi kita terpapar oleh virus. Yang kedua dengan masker. Ya, untuk masker. Itu tentang iman tadi, bahwa apabila kita sudah punya iman, otomatis akan menjadi ketenangan dalam diri kita. Kalau sudah tenang, itu akan berpengaruh terhadap tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Naiknya kenapa? Turunnya kenapa? Ternyata yang bisa menguatkan iman itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatnya seperti apa? Mungkin di dalam surat Al-Asr ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Illa alladziina aamanu wa 'amilus
solih. Cara meningkatkan iman itu dengan beramal soleh. Amal solehnya apa? Di surat Al-Baqarah awal-awal ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raibal fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Amal sholat yang dapat kita lakukan pertama adalah sholat. Apakah sholat terbatas? Tidak. Sholat ini yang paling utama untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau sholat wajib udah wajib ya, itu mah udah tidak bisa tawar-tawar 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah bisa tawar-tawar, itu wajib. Meningkatkannya seperti apa? Ditambah dengan sholat rawatib sebelum atau sesudah sholat wajib, sholat duha, ditambah dengan sholat tahajud misalkan, seperti itu. Salah satu cara meningkatkan iman pertama tadi sholat. Yang kedua lanjutannya alladzina yang ayat 3 tadi, menginfakkan harta. Seperti itu, sahabat sekalian. Amal soleh yang dapat kita lakukan di sekarang ini, menginfakkan harta. Dan yang ketiga, perbanyaklah membaca Al-Quran. Cocok dengan minimal 1 hari 1 juz. Walaupun kajian kita terbatas, tidak bisa bertemu tatap muka langsung, minimal dengan 3 tadi itu kan tidak perlu tatap muka kan? Sholat tidak perlu tatap muka, infak terhadap orang lain tidak perlu tatap muka, membaca Al-Quran tidak perlu tatap muka. Itu bisa kita lakukan untuk menjaga, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bisa dijelaskan. Ya, mungkin satu lagi ya, masih ada waktu. Ya, ini dari sahabat Taman ya, dari Pantura. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya bagaimana sikap kita sebagai masyarakat biasa mungkin yang berlebihan takut corona ya. Ya, ini fenomena juga di masyarakat bawah itu ya, saking berbagai informasi di mana-mana jadi bikin pusing, bikin keder lah gitu ya. Jadi menjadi sebuah ketakutan di masyarakat itu. Itu sikapnya harus seperti apa gitu. Ya, terima kasih kepada sahabat Odaj, Kang Tarman ya di Pantura. Mudah-mudahan Allah memberkahi Anda semuanya. Ya, tidak bisa dipungkiri karena kemajuan teknologi yang sangat cepat, informasi terutama itu banyak sekali informasi masuk, baik via WA, via Facebook, via dan sosial media yang lainnya. Itu kadang-kala informasinya ada yang kurang tepat. Kita terbawa suasana ini. Makanya kan sekarang undang-undang ITE kan, informasi teknologi informasi gitu ya. So, kalau menyebar hoax itu kan bisa ada hukumannya. Karena tadi banyak informasi yang simpang siur tentang corona tadi, maka masyarakat tidak salah menganggap menjadi horor kan, akhirnya menjadi horor. Menjadi horor kenapa? Karena sholat ke masjid dibatasi, pertemuan dibatasi, pasar tutup, gitu. Jadi horor gitu. Sampai awal-awal kita ada corona kan sempet di sebuah supermarket diborong ya, makanannya diborong gitu, nggak ada tersisa buat yang lainnya. Itu kenapa? Karena saking takutnya
Saking takutnya kita, takut kekurangan makanan, takut terhadap kematian, itu wajar, itu manusiawi, wajar. Yang tidak boleh adalah ketakutan yang berlebihan. Berlebihan akan menjadikan kita tidak bisa beraktivitas secara normal. Kalau takut mati secara berlebihan, kita nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja, tiduran aja. Kalau kita takutnya berlebihan, takut terhadap sebuah penyakit wajar. Yang tidak boleh takut secara berlebihan. Oleh karena itu kita harus merubah frame atau kerangka pikir kita terhadap sebuah penyakit, sebuah masalah. Kalau kerangka pikir kita terhadap masalah itu tepat, insya Allah kita tidak akan terlalu khawatir. Karena tadi kita sudah punya iman. Dengan iman itu kita akan membuat hati kita tenang. Hati kita tenang membuat pikiran kita tenang. Kalau pikiran kita tenang, itu bisa menjalani aktivitas secara biasa. Seperti itu. Ya. Jadi kita yang pertama ubah dulu pola pikir kita. Kita gali dulu informasi tentang coronavirus yang benar. Dari mana? Dari ahlinya, dari tenaga kesehatan. Jadi jangan sampai kita salah mengambil informasi. Biasa, misalkan orang tersebut biasa jualan baju, menawarkan beras, akan ada misinformasi, kan? Biasa jualan sembako, sekarang jualan pulsa misalkan, akan ada misinformasi. Jadi bertanya pada ahlinya, tenaga kesehatan. Bisa yang terdekat, bisa ke puskesmas, karena puskesmas itu kan singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi bukan tempat yang sakit, bukan tempat yang sehat. Jadi paradigmanya dirubah dulu. Ke puskesmas itu bukan hanya sakit, sehat juga boleh ke puskesmas. Ada konsultasi, karena di puskesmas Pamanukan juga ada buka setiap hari, ada jadwal konsul. Saya dari farmasi hari Sabtu biasanya buka jam konsulnya itu. Senin itu gizi, Selasa itu promkes, promosi kesehatan. Itu ada tiap hari ada yang konsul. Jadi kita rubah. Puskesmas pun menjadi, karena paradigmanya dari dulu itu puskesmas tempat orang sakit. Jadi yang sehatnya enggan ke puskesmas gitu, untuk mencari informasi. Maka kita rubah dulu paradigma kita tentang kesehatannya. Yang pertama juga tadi kita rubah dulu paradigma dengan coronavirus dengan cara mencari informasi yang tepat. Bisa ke puskesmas terdekat. Yang pertama. Yang kedua, setelah merubah pola pikir, kita harus berpikir positif. Dengan berpikir positif itu bisa menjadi potensi kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Apalagi kita harus berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tergantung sangkaan hambanya. Kalau oleh hambanya disangka Allah ini jahat, ya pasti akan itu yang akan dia dapati gitu. Makanya kita harus husnuzon kepada Allah. Berpikir positif. Kita ambil hikmah dari fenomena sekarang. Salah satu hikmah yang dapat dipetik itu yang pertama tentang global warming, pemanasan global. Kan di bumi ini kan ada dilapisi oleh lapisan ozon kan. Di beberapa tempat ada yang sudah bolong. Makanya kan sinar mataharinya sangat panas sekali. Tapi dengan adanya virus corona ini, pembatasan seluruh dunia, di mana-mana tidak boleh berpergian, artinya mengurangi jumlah polusi. Karena polusi udara ini yang salah satu penyebab lapisan ozon itu menipis. Dengan adanya coronavirus ini, lapisan ozon yang tadinya bolong sudah recover kembali, menutup kembali. Salah satu hikmahnya. Yang kedua,
hikmah yang dapat diambil dari pandemi coronavirus ini, hubungan di antara keluarga. Mungkin biasanya bapak-bapak jarang ada di rumah, karena kan kerja seharian kerja terus. Sekarang kan banyak di rumah, banyak waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Hikmah yang kedua. Jadi kita ambil hikmahnya saja, kita ambil positifnya dari fenomena sekarang. Itu pertanyaan dari Kang Kampuman, mudah-mudahan bisa mewakili terhadap pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, berarti intinya informasinya harus didapat dari orang-orang yang tepat. Ya, gitu. Insya Allah ketika informasinya di orang-orang yang tepat, maka pikiran pun akan tepat ya, dengan apa yang beliau sampaikan dari pakarnya gitu ya. Yang sampai berita di mana-mana langsung ditelan mentah-mentah, jadi ya maksudnya jadi galau lah gitu ya. Ya, sahabat Ar-Raja rahimahullah, mungkin siapa lagi yang bertanya nih? Ya, cukup ya. Kita alhamdulillah sudah 1 jam menemani teman-teman Ar-Raja dan yang lainnya dimanapun berada. Alhamdulillah. Mungkin statement terakhir atau closingnya Pak Devi Firdaus tentang kajian online kita siang hari ini, biar lebih terkesan atau langsung ya, seperti inilah cara meningkatkan imun dan ketakwaan kita ya. Silahkan Pak Devi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa di penghujung pertemuan pada siang hari ini, dari 60 menit acara ini dapat sampaikan bahwa sistem kekebalan tubuh kita bisa kita tingkatkan, bisa kita kuatkan. Salah satunya dengan cara meningkatkan iman kita pada Allah SWT dengan menjalankan amal-amal soleh yang dapat kita lakukan dengan situasi yang serba terbatas ini. Salah satunya kita bisa memperbaiki sholat kita. Sholat wajib sudah tentu itu tidak bisa ditawar lagi. Kita tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Selain sholat juga kita bisa menginfakkan harta-harta kita. Mungkin karena sekarang beberapa bulan ini ada pembatasan sosial berskala besar, tapi untuk di Subang ini alhamdulillah sudah tidak lagi PSBB, hanya pembatasan sekolah saja. Kita coba keluarkan infak kita keluarkan sedikit harta kita, berbagi dengan tetangga. Mungkin karena yang situasi sekarang ekonominya jadi menurun, kita berbagi. Mungkin di order juga sudah ada, setiap seminggu sekali berbagi nasi dan lain sebagainya. Ikuti kegiatan-kegiatan tersebut, minimal tetangga kita. Dan yang ketiga, kita bisa meningkatkan amal soleh berupa terus belajar Al-Quran. Dengan meningkatkan iman kepada Allah SWT, itu akan membuat hati kita tenang. Hati kita tenang, insya Allah pikiran kita tenang, dan kekebalan tubuh kita juga akan menguat dan meningkat. Karena kekebalan tubuh itu dipengaruhi oleh suasana hati. Kalau hati lagi galau, kekebalan tubuh pun akan terkena imbasnya. Maka berhati-hatilah dengan hati, jaga dengan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhir kalam, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, hatur nuhun, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita. Subhanallah, pemaparannya luar biasa sekali.
tentang bagaimana cara kita meningkatkan imun kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Odajer Subang rahimahullah dan teman-teman Odaj di seluruh jagat raya ini, alhamdulillah kita semua siang menuju sore ini mendapatkan transfer ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan itu bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita dalam siang hari ini meningkatkan amal-amal soleh kita ya. Insya Allah ini nawaitunya kita pengajian ya, kajian online tentang ya bagaimana tadi tema yang beliau paparkan. Dan sahabat Odajer rahimahullah, alhamdulillah acara dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan bersama-sama dan terima kasih khusus kepada Bapak Depi Firdaus yang sudah menjadi tamu spesial kita siang hari ini, dan kepada sahabat Odajer Subang chapter Pantura, ada Abagja Ramadan, ada Teh Mei, ada Teh Rahma, Teh Rika, Atarman Aliando, ya. Siapa lagi yang belum kesebut? Teh Bella ya, subhanallah. Terima kasih sekali yang persiapannya juga luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan menjadi salah satu ladang amal soleh teman-teman semua yang bisa memberatkan timbangan amalnya nanti di yaumil jaza, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh iya, tak lupa kepada terima kasih jazakallahu khair kasiran kepada Ketua Odajer Subang Bapak Ustadz Bambang ya, yang selalu stay ketika kita online ya. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, istiqomahkan beliau, dan jaga semangat dan kesehatan beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama biar berkah acara ini kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.